Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap pembicaraan kita kembali kepada dalil. Rasulullah SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah adalah sesat. Dan ini lafal-lafal yang seperti ini banyak. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Kalau ada orang salah, taruhlah melakukan bid'ah, namun bid'ah tersebut bukan bid'ah akidah, hanya bid'ah amaliyah contohnya, maka antum tidak bisa mengatakan dia dari 72 golongan. Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan, ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbad. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafa rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafa rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafa rasyidin contohkan, adalah bid'ah, dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat yang antum mau buat, silakan, bebas, gitu kan. Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja, gitu kan. Berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman, gitu kan. Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam. Kalau kita bicara bid'ah, apa itu bid'ah? Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal bid'atu fi syara'. Bid'ah itu memang satu hal yang baru. Tapi dalam urusan agama, disebutkan oleh beliau, kullu man ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bi ghairi ma syara'. Siapa saja yang beribadah untuk Allah, artinya dia ikhlas, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak dengan sesuatu yang disyariatkan, baik itu keyakinan. Orang meyakini sesuatu yang seharusnya tidak dia yakini, dia meyakini. Au qawlan, atau ucapan. Au fi'lan, atau perbuatan. Jadi siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, baik itu berupa akidah, banyak akidah-akidah menyimpang, keyakinan-keyakinan yang baru datang setelah meninggalnya Rasulullah SAW, atau perucapan, atau itu perbuatan, maka itu disebut bid'ah. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi.
Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Perkataan Nabi atau perkataan orang lain? Kata-kata kullu, semua, itu menunjukkan kepada keseluruhan. Contoh, ya semua murid harus keluar dari kelas. Apakah berarti tidak semua murid? Semua. Kata Rasulullah, kullu, semua, setiap bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tapi kan kata Imam Syafi'i, bid'ah itu ada dua macam. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Memangnya Anda lebih tahu dari Imam Syafi'i? Saya katakan memangnya Imam Syafi'i lebih tahu dari Rasulullah. Perkataan siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasulullah, ya tentu ya harus didahulukan sabda Rasulullah.